Bismillahirrahmanirrahim. Pengertian zuhud yang benar, pengertian zuhud yang benar yang dipuji dalam ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Izhad fi dunya yuhibbukallah, wazhad fima fi aidin nas yuhibbukan nas. Bersikap zuhudlah dalam kehidupan dunia, maka Allah akan mencintaimu, dan bersikap zuhudlah terhadap harta yang ada di tangan manusia, maka manusia akan mencintaimu. Zuhud di sini bukan hanya sifat yang dimiliki oleh orang miskin. Lah bagaimana orang kaya, apa tidak bisa zuhud? Jawabannya bisa. Orang kaya bisa zuhud. Bahkan bisa jadi zuhudnya mereka lebih hebat daripada orang miskin. Karena mereka ada tantangannya. Orang miskin kan tantangannya kecil. Apa itu pengertian zuhud yang bisa meliputi orang kaya? Dan inilah pengertian zuhud yang benar kata para ulama. Pengertian zuhud ini yang diungkapkan oleh Imam Ahlus Sunnah di zamannya, Al-Imam Ahmad bin Muhammad ibnu Hanbal Asy-Syaibani rahimahullah ta'ala. Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala. Beliau pernah ditanya, ayyu syai'in az-zuhdu fid dunya? Apakah artinya zuhud dalam kehidupan di dunia? Jawaban beliau singkat. Qasrul amal. Tidak panjang angan-angan terhadap dunia. Sederhana. Apapun yang Anda miliki dari urusan dunia, sepanjang angan-angan Anda itu tidak didominasi oleh fasilitas atau harta tersebut, kedudukan tersebut, maka Anda termasuk orang zuhud. Qasrul amal. Tidak panjang angan-angan terhadap urusan dunia. Man idza asbaha qala la umsi, yaitu orang yang ketika berada di waktu pagi dia mengatakan aku khawatir tidak akan mencapai waktu sore nanti. Yakni segera dia menggunakan hartanya untuk kebaikan. Segera dia beramal soleh. Jadi pengertian zuhud yang beliau sebutkan ternyata merupakan makna yang disebutkan dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita kenal bersama riwayat Imam Bukhari, kun fid dunya ka'annaka gharibun au abiru sabil. Jadilah kamu di dunia seperti orang asing, orang perantau, atau orang yang selalu melakukan perjalanan. Hadis ini ditafsirkan oleh rawi hadis ini, yaitu sahabat yang mulia Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma. Idza amsayta fala tantadhiris sabah wa idza asbahta fala tantadhiril masa wa khudh min sihhatika limaradika wa min hayatika limautik. Jika kamu berada di waktu sore, jangan tunggu datangnya pagi, segera keluarkan kebaikanmu. Sebaliknya kalau kamu berada di waktu pagi, jangan tunggu waktu sore. Gunakan masa-masa sehatmu sebelum datang waktu sakitmu. Gunakan masa-masa hidupmu sebelum kematian datang menjemputmu. Ini maknanya zuhud yang sesungguhnya. Makanya dengan ini, ya, orang yang memiliki harta berlebihan pun tidak perlu berkecil hati. Oh, saya ingin jadi baik, menjadi zuhud, apakah saya harus buang harta saya? Tidak. Tetap Anda miliki harta tersebut, tapi angan-angan Anda bukan pada harta dan dunia yang Anda miliki. Jadikan itu untuk kebaikan. Ada kesempatan berbuat baik, gunakan. Wallahi dalam kondisi seperti ini, orang yang memiliki harta bisa meraih kedudukan yang lebih tinggi daripada orang-orang yang tidak memiliki harta. Kita pernah dengar hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Ketika sebagian sahabat yang miskin datang mengeluh kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, dhahaba ahlu duthur bil ujur. Wahai Rasulullah, orang-orang yang punya harta membawa pergi semua pahala. Kalau sholat, kita sholat, mereka juga sholat. Kita puasa, mereka juga puasa. Mereka punya kelebihan harta, bisa bersedekah, bisa berhaji, bisa umrah, bisa menyumbang dalam kebaikan. Kita tidak punya. Kemudian Rasulullah SAW mengajarkan kepada mereka yang kita ketahui hadis ini kelanjutannya, zikir-zikir sesudah sholat. Diamalkan oleh orang-orang miskin tersebut. Orang-orang kaya dengar lagi, diamalkan juga oleh mereka. Bagaimana? Akhirnya datang lagi mengadu kepada Rasulullah SAW. Di akhir hadis ini, apa kata Nabi SAW?
Dzalika fadlullahi yu'tihi may yasha. Itu adalah karunia dari Allah yang diberikan kepada siapa yang dikehendakinya. Sudah nggak bisa lagi. Mau bagaimana lagi? Tidak mungkin disembunyikan sebagian amal hanya untuk kalian, mereka tidak diberitahu. Kan begitu keadaannya. Nah, dari hadis ini Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Bari menyebutkan, ini dalil yang menunjukkan bahwa orang kaya yang punya sifat seperti ini, keutamaannya jelas lebih tinggi dibandingkan dengan orang-orang miskin yang tidak punya kelebihan harta. Jadi kita lihat, harta itu bisa bermanfaat kalau kita benar-benar selalu mohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta perlindungan dari fitnahnya. Makanya membelanjakan harta diatur dalam Islam. Ingat selalu kaidah, Islam itu mengatur dalam pembelanjaan harta. Ini supaya kita tahu cara melatih diri kita agar fitnah harta tidak mendominasi diri kita. Ingat, orang yang sudah kenal agama itu belanjanya pun tidak seperti orang awam. Yang penting suka belanja. Loh, ini tidak sesuai dengan aturan dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman ketika menyebutkan tentang ibadur rahman, hamba-hamba Allah yang bertakwa. Walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Mereka adalah orang-orang yang ketika membelanjakan hartanya tidak berlebihan tapi juga tidak terlalu pelit. Boros melebihi kebutuhan tapi juga tidak terlalu pelit. Wa kana baina dzalika qawama, tapi mereka mengambil jalan tengah dari hal tersebut. Saya beberapa kali ditanya sama beberapa ikhwan, "Ustaz, saya pengen membeli ini. Bagaimana caranya yang terbaik saya membelinya?" Saya katakan, pilih yang paling tengah. Dari apa yang Anda targetkan dan apa yang Anda butuhkan, cari yang tengah-tengah. Kalau sudah terpenuhi, pilih yang itu. Kelebihannya digunakan untuk kebaikan. Lalu bagaimana caranya memilih yang tengah? Tentu berbeda antara satu orang dengan orang yang lainnya. Kita tidak bisa kita kiaskan, misalnya orang mau beli mobil, yang tengah-tengah itu harus harganya yang 150 juta. Tidak bisa, ada orang yang punya kelebihan harta, tentu pertengahan dalam hal ini bagi dia lebih daripada hal tersebut. Tergantung keadaan orangnya. Cuma yang jelas, ketika dia berhasil menundukkan nafsunya dalam kebutuhannya tadi, maka itulah orang yang terpuji karena dia melatih dirinya untuk terhindar dari fitnah harta ketika membeli fasilitas tadi. Kelebihannya dia bisa gunakan untuk kebaikan-kebaikan di jalan Allah Subhanahu wa taala.